Selamat malam. Saat dunia mulai sunyi dan sebagian orang memilih untuk memejamkan mata, ada kisah-kisah yang justru terbangun. Kisah yang tidak tercatat, tidak ingin diingat, tapi pernah benar-benar terjadi. Cerita yang mungkin terdengar mustahil, sampai kamu menyadari bukan hanya kamu yang sedang mendengarkan malam ini. Dengarkan dengan lampu redup, jangan sendirian, dan pastikan pintu rumahmu sudah terkunci. Tempat di mana kisah nyata yang terpendam akhirnya berani bersuara. Ini bukan cerita karangan, ini pengalaman nyata yang dikirim oleh mereka yang pernah melihat, mendengar, dan tidak pernah benar-benar sendiri lagi. Dengarkan baik-baik. Aku mendaki Gunung Lawu via jalur Cemoro Sewu bersama dua temanku pada bulan Agustus, musim ramai pendaki. Lawu dikenal indah, tapi juga terkenal dengan cerita-cerita yang tidak pernah habis dibicarakan, terutama soal jalur gaib. Kami berangkat siang, cuaca cerah, jalur ramai. Tidak ada yang aneh sampai kami melewati pos 3 menuju pos 4. Saat itu, kabut mulai turun lebih cepat dari biasanya. Jalur yang tadinya jelas perlahan berubah samar. Sekitar jam 5:30 sore, kami sadar satu hal. Kami kehilangan rombongan di depan dan belakang. Padahal sebelumnya jalur padat. Kami terus berjalan mengikuti tanah yang tampak seperti jalur utama. Tapi semakin lama suasana berubah. Pohon-pohon jadi lebih rapat. Tanah lembab, dan tidak ada tanda-tanda pendaki lain. Tidak ada sampah, tidak ada bekas sepatu. Lalu kami melihat sebuah papan kayu kecil tertancap di tanah. Tulisannya pudar, tapi masih bisa dibaca. Lewat sini lebih dekat. Aku bingung. Aku sering naik gunung, dan papan itu tidak pernah ada. Tapi karena kabut makin tebal dan hari hampir gelap, kami memutuskan mengikuti jalur itu. Kesalahan terbesar kami. Jalur itu menurun pelan, lalu naik lagi. Sunyi. Tidak ada suara burung. Bahkan angin pun seperti berhenti. Hanya suara nafas kami sendiri. Sekitar jam 7 malam, kami melihat lampu-lampu kecil di kejauhan, seperti cahaya tenda. Kami lega. Kami pikir itu pos atau camp pendaki. Saat kami mendekat, yang kami lihat bukan tenda. Itu deretan kain putih tergantung di antara pepohonan. Tingginya sejajar dada. Bergerak pelan tertiup angin yang entah datang dari mana. Salah satu temanku berbisik. Mas, itu apa? Aku tidak menjawab. Kami mencoba mundur. Tapi jalur di belakang kami sudah tidak ada. Yang ada hanya hutan rapat. Saat itulah kami mendengar suara langkah banyak orang mengelilingi kami, tapi tidak terlihat siapapun. Langkah itu tidak berlari, tidak berjalan normal, seperti melayang. Lalu terdengar suara perempuan tua, lirih tapi jelas. Kalian salah jalan. Kabut makin tebal.
Dadaku terasa ditekan. Aku tidak bisa menggerakkan kaki. Aku memejamkan mata, membaca doa seingatku. Tanganku gemetar. Entah berapa lama kami berdiri di sana. Tiba-tiba, aku merasakan tanah di bawah kakiku berubah. Aku terjatuh. Saat aku membuka mata, aku sudah berada di jalur Cemoro Sewu yang asli. Pagi hari, matahari baru naik. Petugas SAR dan relawan berdiri di sekitarku. Katanya, kami hilang 3 hari. Jalur sudah disisir berkali-kali. Nama kami dipanggil lewat HT. Bahkan doa dibacakan di pos. Sampai akhirnya pagi itu kami ditemukan duduk berjajar, diam menghadap ke hutan, tepat di tengah jalur pendakian. Jalur yang sejak subuh ramai dilalui orang. Namun tak satu pun merasa melihat kami ada di sana. Satu hal yang membuatku tidak bisa tidur sampai sekarang. Di peta pendakian resmi Gunung Lawu, tidak pernah ada jalur dengan papan lewat di sini lebih dekat. Cerita ini dikirim dari narasumber. Kalau kamu pernah mengalami kejadian yang sampai sekarang masih membuatmu terbangun di malam hari, jangan simpan sendiri. Kirimkan ceritamu kepada kami. Kami akan membacanya. Malam semakin larut, dan cerita kita berhenti di sini. Tapi ingat, tidak semua kisah berakhir ketika suara ini menghilang. Ada yang memilih untuk tinggal, menunggu sampai kamu lengah. Jika malam ini kamu mendengar suara aneh, langkah kaki di belakangmu, atau pintu yang tiba-tiba berderit, jangan langsung menoleh. Bisa jadi bukan siapa-siapa. Aku pamit, sampai ketemu di kisah berikutnya. Jika kamu masih berani mendengarkan, selamat